dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah membaca dan melantunkan serta menyimak dan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang bersama-sama kita mengawalinya dari ayat ke-42 pada surah Ibrahim dan mengakhirinya pada ayat ke-44. Mudah-mudahan atas segala kesabaran, perjuangan, dan ikhtiar yang kita lakukan di dalam menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayah serta maghfirahnya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan terbaru dari 3 ayat terakhir yang kita baca, sebagaimana biasanya alangkah baiknya apabila kita memperhatikan sejenak atas apa yang kita dapati di dalam ayat-ayat yang telah sama-sama kita baca dan telusuri kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari ayat ke-35 sampai dengan ayat 41 kita mendapati bagaimana pembelajaran yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sebagaimana surah yang sedang telah kita telusuri adalah surah ke-14, surah Ibrahim. Dan di dalam Al-Quran sendiri kalau kita memperhatikan terdapat 62 atau sampai dengan 69 kata nama Nabi Ibrahim yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan betapa Allah telah memberikan pembelajaran yang luar biasa kepada kita semuanya. Berbagai dimensi kehidupan dalam peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik bagaimana Nabi Ibrahim menyikapi keberadaan ayahandanya yang telah melakukan perbuatan yang sangat tercela, yaitu dengan membuat patung-patung berhala untuk menjadi bahan sembahan orang-orang yang berada di negaranya. Dan kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana Nabi Ibrahim dengan penuh kesantunan menyampaikan pesan terbaiknya, yaitu pesan tauhid kepada ayahandanya. Namun kemudian kita bisa mendapati bahwa walaupun ayahandanya mengancamnya, dengan ajakan yang telah disampaikan oleh Nabi Ibrahim pun kemudian bisa berlalu dan terus menyampaikan bahwa dia akan mendoakan ayahandanya. Walaupun kemudian kita bisa mendapati doa yang disajikan di dalam ayat ini termasuk pula doa untuk orang tua. Namun kita bisa mendapati sebagaimana ketika kita menelusuri surat Taubah yang lalu bahwa doa yang dihantarkan oleh Nabi Ibrahim untuk ayahandanya adalah merupakan janji yang sudah terlanjur disampaikannya kepada ayahandanya. Sementara kita sebetulnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian untuk mendoakan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa keselamatan itu dilarang untuk kita melakukannya. Kecuali doa-doa yang kita hantarkan adalah memohon kepada Allah semasa hidupnya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya. Melalui ayat yang begitu banyak dari ayat 35 sampai dengan ayat 41, Allah hadirkan kepada kita semuanya bahwa Nabi Ibrahim sadar benar akan keberadaan dirinya. Bukan diri pribadinya, bukan hanya keluarganya, tetapi di mana dia berada. Bahwa Nabi Ibrahim mendoakan untuk kotanya, untuk negerinya. Sebagaimana halnya pula Nabi Ibrahim mendoakan untuk seluruh zuriatnya. Bukan hanya anak-anaknya semata, tapi seluruh keturunannya sampai dengan akhir kehidupan di muka bumi ini. Dan betapa sesungguhnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pembelajaran yang Allah sajikan kepada kita semuanya melalui doa-doa yang dihantarkan oleh Nabi Ibrahim, sebagaimana kita bisa mendapati putra-putra Nabi Ismail keduanya, Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihissalam, adalah merupakan buah daripada doa yang dihantarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Allah tidak hanya menjadikan Nabi Ismail dan Nabi Ishak sebagai nabi-nabi utusan Allah, tetapi juga begitu pun melalui keduanya lahir kemudian nabi dan rasul lainnya. Dan betapa kita bisa mendapati bagaimana Siti Hajar begitu ikhlasnya di dalam menerima amanah, menerima tugas dengan dititipkan oleh suami tercintanya, ditinggalkan keduanya di tempat yang kering dan kerontang, yang belum ada kehidupan ketika itu. Maka tidak saja kita bisa mendapati ketulus ikhlasan Siti Hajar di dalam mengikuti titah suaminya,
Namun bahwa bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak diketahui oleh Siti Hajar bahwa sesungguhnya ketika ia berlalu, Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri dan menengadah dan mengangkat kedua belah telapak tangannya mendoakan agar istri dan putra yang ditinggalkannya adalah istri dan putra yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Nabi Ibrahim telah dipilih oleh Allah untuk mengajarkan pula kepada kita semuanya melalui ayat yang telah sama-sama kita baca kemarin, bahwa Nabi Ibrahim memohon kepada Allah yang pertama adalah keluarganya adalah keluarga yang mendirikan sholat. Itu yang utama dimohonkannya kepada Allah. Baru kemudian Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar keluarganya dicintai oleh orang-orang yang berada di seputarnya. Disebutkan faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati sebagian manusia cenderung ataupun mencintai mereka. Baru kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, warzuqhum minas thamarat, bahwa anugerahilah mereka rezeki buah-buahan. Betapa sesungguhnya kalau kita memperhatikan kepada ayat-ayat ini, bagaimana dengan kita? Kekhawatiran manakah yang lebih utama yang kita dapati dalam kehidupan ini kepada putra-putri ataupun keluarga kita? Apakah kita khawatir dan kemudian kita menyiapkan tauhidnya, ataukah kita lebih khawatir kepada pengetahuan dan materi untuk mereka sehingga kita pun menyiapkannya? Maka kalau saudara kita memperhatikan pada ayat ini bahwa Allah memberikan pembelajaran kepada kita semuanya, yang pertama dan utama yang harus kita perhatikan dari setiap diri, keluarga, dan siapapun yang berada di seputar kita adalah bagaimana kualitas tauhidnya. Dikarenakan sesungguhnya tauhid itulah yang paling utama. Sementara masalah kecintaan manusia dan juga rezeki adalah merupakan yang berikutnya setelah tauhid itu sendiri. Betapa kalau seandainya kualitas tauhid itu benar-benar tertanam dengan sebaik-baiknya, maka yang kedua dan tiga tidak menjadi masalah, ada atau tiadanya. Tetapi sebaliknya, kalaupun toh misalnya dikelilingi oleh yang begitu banyak, kemudian diberi anugerah rezeki yang melimpah ruah, kalau sana tidak ada kualitas tauhid dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghantarkannya kepada ketakwaan dan kerundukan hati di hadapan Allah, maka niscaya hanya kering kerontang yang akan didapati dalam kehidupan ini dan bagaikan mengejar fata morgana sesungguhnya. Pembelajaran yang luar biasa Allah hadirkan di dalam ayat ke-37 kemarin. Dan pada akhirnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan di dalam doa-doanya, meskipun boleh jadi Nabi Ibrahim diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala akan apa yang berlaku pada putra-putranya ataupun keturunannya. Namun Nabi Ibrahim menggantungkan semuanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbi lasami'ud du'a, dikarenakan Engkau wahai Tuhan kami yang Maha mendengar setiap doa dan pinta kami. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga dengan kita mendapati ayat ke-39 ini semakin memantapkan hati kita bahwa betapa terbatasnya kalau kita berharap kepada sesama manusia. Apalagi kalau kita berharap kebahagiaan dari manusia, maka sesungguhnya hal itu adalah merupakan sesuatu yang akan melelahkan diri kita sendiri. Bukankah Allah telah menyampaikan di dalam ayat ini, Inna Rabbi lasami'ud du'a. Jadi kalau saat kita merasakan kegalauan, kegelisahan, ataupun banyak sekali problema kehidupan yang didapat dalam kehidupan ini, maka Allah telah menyediakan dirinya tempat kita bersandar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah, cukuplah Allah. Dan begitu pun pada akhirnya, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Dan kemudian bagaimana kita mendapati dalam ayat ke-40 Nabi Ibrahim menutup kembali. Pada ayat ke-37 Nabi Ibrahim menitipkan kepada Allah agar keturunannya, keluarganya menjadi bagian dari orang-orang yang menegakkan sholat itu. Maka Nabi Ibrahim kemudian, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim mengawali doa ini memohon untuk dirinya sendiri, untuk menjadi orang yang tetap istiqomah mengerjakan sholat itu. Baru kemudian, wa min dzurriyyati, dan begitu pun di antara keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami.
Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa kita bisa mendapati bagaimana tata cara doa pun Allah ajarkan di dalam ayat-ayat yang luar biasa. Dari ayat 35 sampai dengan 40 sampai dengan Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Bahwa bagaimana Allah menutupnya dengan ayat ke-41 ini dari doa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyampaikan doa, memohon kepada Allah untuk memberikan ampunan bagi kedua orang tuanya dan kepada kaum orang-orang yang beriman, walil mu'minina. Bahwa Nabi Ibrahim berpikir melingkar, tidak hanya melihat ke dalam dirinya, tetapi melihat dalam radius yang seluas-luasnya. Nah, bisa dibayangkan Bapak dan Ibu apabila setiap kita menghantarkan pula doa-doa mengikuti kaidah-kaidah doa yang telah kita dapati dalam ayat-ayat ini, maka semoga insya Allah kita terhindarkan dari pribadi-pribadi yang egois, yang hanya mementingkan kebahagiaan dan kesenangan diri sendiri. Dan sesungguhnya kalau kita menyadari bahwa boleh jadi dalam ketidaknyamanan, fa inna ma'al usri yusra, boleh jadi dengan segala apa yang kita lakukan sulit memang menjalani kehidupan ini, namun kita harus yakin bahwa Allah akan membukakan pintu-pintu kemudahan yang begitu banyaknya. Dan baiklah kita bersama-sama menelusuri kini beberapa pesan yang terdapat di dalam ayat ke-42 sampai dengan ayat ke-44 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Dan janganlah kamu mengira bahwa Allah mengabaikan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang zalim atau orang-orang yang durjana itu. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Tetapi mereka ditangguhkan sampai pada suatu hari ketika mata mereka terbelalak ketakutan. Ayat ke-43, muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim torfuhum. Mereka berlari-lari dengan leher terjulur, kepala mendongak, mata tak berkedip. Wa afhidatuhum hawa, dan hati mereka pun kosong. Ayat ke-44, wa anzirin nasa yauma ya'tihimul azab, dan berilah peringatan kepada manusia pada hari bila azab Allah menimpa mereka. Fayaqulul ladzina zalamu, maka berkatalah orang-orang yang zalim itu, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Tuhan kami, beri waktulah kami meskipun hanya sebentar. Da'wataka wa nattabi'ir rusul, agar kami memenuhi seruanmu dan mengikuti para rasul. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Bukankah sebelumnya kamu sudah bersumpah bahwa kamu tidak akan tergelincir? Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, ketika kita memperhatikan ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini, menggambarkan secara umum bagaimana kesudahan daripada orang-orang yang tidak memanfaatkan kesempatan kehidupan ini sebaik-baiknya dengan melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti perintah-perintahnya dan mentaati atas apa yang telah dihadirkan oleh para nabi dan rasul yang telah diutus kepada mereka. Dan begitu pun khususnya kepada kita semuanya yang telah Allah utus kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati perkataan pertama di dalam ayat ini, dan janganlah kamu mengira, wala tahsaban. Kalau kita memperhatikan di dalam Al-Quran, Allah menggunakan kata janganlah kamu mengira-ngira, janganlah mereka-reka ini. Banyak sekali di dalam Al-Quran dihadirkan. Kita bisa mendapati bahwa dalam kata tahsaban ini berbagai bentuk Allah sajikan di dalam Al-Quran. Tidak saja dalam bentuk tahsabanna dengan kata dasar hasaba pada ayat ini. Maka di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, Allah hadirkan juga beberapa ayat yang populer yang sering kita membacanya. Hasibtum misalnya.
Dan begitu pun kata hasiba sendiri, Allah hadirkan begitu banyak. Maka pada pagi hari ini untuk memperkuat pemahaman kita terhadap apa yang Allah sajikan di dalam ayat ini dengan menggunakan jendela tahsaban di dalam ayat ini. Di dalam Al-Quran pada surah ketiga Ali Imran, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki. Begitupun kita bisa mendapati di dalam surah yang sama Ali Imran pada ayat ke-170. Farihina bima atahumullahu min fadlih wa istabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim ala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang berlanjut dengan ayat ke-171, yastabshiruna binikmatin minallahi wa fadl wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlil lam yamsashum su wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Maka kalau misalnya kita memperhatikan dari kumpulan ayat-ayat yang kita dapati mulai dari ayat ke-170 ini, saya sengaja membacakan secara lengkap agar kita mendapatkan pesan dan makna yang secara utuh dari ayat-ayat ini. Maka mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasul setelah mereka mendapat luka dalam perang Uhud. Orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapatkan pahala yang besar, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Maka mereka pun kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah mempunyai karunia yang besar. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, betapa bedanya sesungguhnya apa yang direka oleh orang yang beriman dan apa yang direka oleh orang yang tidak beriman. Sebagaimana halnya mereka menganggap dan bahwa mengira-ngira bahwa setelah kehidupan di dunia ini tidak ada lagi kehidupan yang berikutnya. Maka kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah menyampaikan pada surah Ibrahim ayat 42 yang telah kita baca pada pagi hari ini. Maka pada ayat ke-47 pun Allah menyampaikan, fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah innallaha azizun dzuntiqam. Maka karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janji-janjinya kepada Rasulnya. Sungguh Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan. Pada surah An-Nur kembali kita bisa mendapati, la tahsabannal ladzina kafaru mu'jizina fil ard wa ma'wahumun nar wa labi'sal masir. Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang kafir itu dapat luput dari siksaan Allah di bumi, sedang tempat kembali mereka di akhirat adalah neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan begitu pun kita bisa mendapati dalam surah Al-Furqan ayat ke-44. Dalam bentuk yang berbeda tentunya kita bisa mendapati dalam kata tahsabu di dalam ayat ini.
Am tahsabu anna aktsaruhum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Begitupun kita bisa mendapati dalam surah An-Naml pada ayat ke-88 dengan terminologi tahsabuha di dalam ayat ini dengan kata dasar yang sama dengan kata tahsabanna yang kita dapat di dalam ayat kita baca pada hari ini. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh dia maha teliti apa yang kamu kerjakan. Betapa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah dengan begitu banyaknya terminologi mengira yang didapati di dalam ayat-ayat Al-Quran ini bahwa menunjukkan betapa terbatasnya sesungguhnya kemampuan kita di dalam melihat dan memahami segala sesuatu yang Allah hadirkan di dalam kehidupan ini. Namun ketika kita menjadikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah akan bimbing segala sesuatu yang tadinya masih samar-samar akan menjadi semakin jelas tentunya. Namun tanpa landasan keimanan dan ketakwaan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang direka-reka dan dikira-kira itu hanya akan mengantarkan semakin tersesatnya mereka kepada jalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Bapak dan Ibu kita tidak termasuk dari bagian kategori orang-orang yang mereka-reka dan yang mengabaikan atas apa yang telah dihadirkan dan dihantarkan oleh para nabi dan rasul untuk kita semuanya. Dan semoga peringatan pula yang Allah sajikan di dalam ayat ini bahwa bagaimana mereka dalam keadaan terbelalak ketika mereka berada dalam padang pengadilan yang segala sesuatu diungkapkan di hadapan siapapun yang hadir pada saat itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga dengan peringatan yang Allah hadirkan bagi kita semuanya mengenai bagaimana gambaran daripada orang-orang yang telah berlaku zalim di dalam kehidupannya, menutupi kehidupannya dari cahaya Allah Subhanahu wa taala sehingga terus berada di dalam kegelapannya. Bagaimana situasi dan kondisi yang Allah gambarkan di dalam ayat ke-42, ayat ke-43 dan 44 hari ini sampai dengan kemudian mereka memohon kepada Allah untuk memberikan ditangguh hukuman yang diberikan kepada mereka dikarenakan mereka ingin memenuhi atas apa yang tidak mereka lakukan selama ini. Namun sudah terlambat sesungguhnya. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian ketika kita membaca ayat-ayat ini, semoga Allah menjadikan hal ini bagi kita semuanya bukan hanya sekedar kita membaca terjemahannya ataupun membayangkan semata situasi dan kondisi dialami oleh orang-orang yang telah melakukan kezaliman di dalam kehidupannya. Namun semoga ayat ini benar-benar menjadi peringatan bagi kita semuanya selagi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, maka bersama-sama kita memenuhi atas apa yang telah Allah perintahkan kepada kita untuk bersegera kita dengan segala kecepatan dan segala kemampuan yang ada menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala serta melakukan amal-amal kebaikan untuk kita mendapatkan kepantasan dalam rahmat Allah, mendapatkan anugerah surganya Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini terus menjadi cara kita memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dalam perjalanan kehidupan kita kemarin dan hari-hari sebelumnya banyak sekali terjadi perbuatan-perbuatan yang tidak Allah sukai, tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, dan kemudian pada akhirnya telah membuat kita merasa menyesal dan malu sesungguhnya atas perbuatan buruk yang telah kita lakukan itu. Semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu ampunan, pintu taubat, dan maaf bagi kita semuanya. Dan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, terus pula menjadi cara kita semoga Allah meridhoinya, untuk kita memohon kepada Allah, semoga Allah semakin membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayahnya bagi kita semuanya. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu pada kita semuanya melainkan hanya atas apa yang telah Allah ajarkan, atas apa yang telah Allah titipkan bagi kita semuanya. Karena sesungguhnya hanya Allah yang maha mengetahui dan hanya Allah pula yang maha bijaksana itu.